Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Ya alhamdulillah ya, kita semua masih hidup dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan masih bisa bernafas teman-teman ya. Alhamdulillah tidak kurang apapun. Jadi siang ini ya teman-teman, saya kedinginan. Karena suhunya memang dingin teman-teman ya. Tadi aja jam 5 pagi itu -1 ya teman-teman, rasanya tuh -1 derajat. Sekarang mungkin di 2-3 derajat teman-teman ya. Tapi emang cuacanya cerah ya, terang gitu. Matahari bersinar cerah, alhamdulillah. Nah itu tadi saya baru saja eh, beli nato ya di Gyeonggu, itu pas baliknya ketemu sama teman-teman ya dari Indonesia yang baru datang baru saja kemarin ya. Tadi baru aja kita obrolin ya di video sebelumnya. Itu saya ketemu ya. Nggak nggak disengaja. Pas balik kok ada orang cengar-cengir, siapa itu, tanya teman saya yang kemarin tak ajarin ngasah pisau teman-teman. Dia angkatan ketiga ya. Itu yang orang ngapak teman-teman. Yang kena tipu LPK ya 25 juta ya, tapi masih bisa senyum-senyum ya. Itu ya, hidup ya harus seperti itu teman-teman ya. Diterima semua, ditipu ya diterima, nanti ya insya Allah balik lagi ya uangnya ya, dalam bentuk yang lain, entah kesehatan, entah rezeki yang lebih besar lagi ya gitu. Jadi dia kan nggak tahu dia tuh gelombang 4 apa 5 ya, pokoknya gelombang 4 kayaknya. Nah yang gelombang 5 yang baru ini, yang baru kemarin datang ke Jepang. Tadi dia tuh ceritanya jadi guide teman-teman ya, pemandu untuk belanja ke Gyomu. Kalau di Gyomu kan murah teman-teman ya, harga-harganya. Ya udah saya kenalan tuh, tadi ada berapa orang ya, 6 orang ya teman-teman. Kenalan satu-satu. Gimana ditempatkan di mana, saya tanya gitu. Oh di Cikusang mas, di bagian motong-motong daging. Wah sama dong berarti ya, satu tempat satu pabrik ya kerja. Soalnya pabriknya ada 2 teman-teman, yang baru buat masak, yang lama pabrik lama tuh buat daging-daging mentah. Nah terus tak ingetin, emang datangnya kapan? Kemarin mas. Wah kemarin berarti mulai kerja kapan? 1 Maret ya, berarti masih nunggu ya. Sekarang kan tanggal berapa sekarang ya? Sekarang itu tanggal 19 ya, masih 10-11 hari lagi teman-teman. Ya saya cuma ngasih tahu nanti ya sampean dapat tagihan pensiun ya. Itu yang misalkan dari datang kemarin sampai tanggal 1 Maret, nanti sampean bayar sendiri. Jangan lupa dibayar, kalau nggak dibayar nanti ditagih terus gitu. Kalau yang 1 April ya pasti nanti sudah motong gaji, tapi yang sebelumnya yang sampean belum kerja itu nunggu kerja sampai tanggal 1 Maret, 1 April, 1 Maret ya nanti sampean bayar sendiri secara personal ya di minimarket, kombini ya, dimanapun berada kombininya, terserah mau kombini apa aja. Saya bilang gitu ya. Oh iya mas, terus saya langsung, oh ya udah selamat belanja saya gitu. Terus saya langsung bablas ya balik ke kontrakan karena dingin. Ya jadi ini teman-teman ya, saya mau membahas tentang wejangan-wejangan ya, atau pesan-pesan dari mbah-mbah kita dulu ya yang di Jawa. Ya beliau-beliau kan kalau pesan ke anak cucunya kan pakai bahasa ngoko teman-teman ya. Ya nanti kalau saya sebutin pakai bahasa Jawa ngoko ya mohon dimaklumi ya, saya juga nggak bisa bahasa Jawa halus, jadinya ya saya pakai bahasa Jawa ngoko teman-teman ya. Nah ini pesan-pesannya ya syarat akan makna ya, jadi supaya kita bisa hidup tenang ya, selamat, damai dan bahagia di Jepang teman-teman ya. Karena Jawa dan Jepang itu ada kemiripan teman-temannya, dari bahasa mungkin karena kita pernah dijajah oleh Jepang ya, jadi ada kemiripan seperti kondo. Kondo kan bilang ya teman-teman ya. Kalau di Jepang kondo itu artinya besok ya.
Besok atau sampai jumpa jam mata kondone, sampai jumpa lagi ya besok gitu. Sampai jumpa besok lagi. Terus ada ora. Nah, ora kan kalau di bahasa Jawa artinya enggak ya, jangan. Enggak, ora popo, enggak apa-apa. Nah, kalau di Jepang ora itu artinya ayo, kayak ajakan gitu. Kalau enggak ora mite, kore mite. Kalau enggak lihat nih kayak gitu, kayak penekanan gitu ora. Terus masih banyak lagi teman-teman ya yang sama cara pengucapannya dengan Jawa gitu. Jadi langsung saja yang nomor 1 teman-teman ya, pesan-pesan dari mbah-mbah Jawa kita dulu ya pada anak cucunya. Yang pertama itu ojo kecangkeman teman-teman ya. Ojo kecangkeman menengo. Jadi jangan kebanyakan bicara teman-teman ya, diam, perbanyak diam, karena kalau kita banyak bicara ya itu kemungkinan untuk kepeleset ya ngomongnya ya, keceplosan itu banyak, kemungkinan kita khilaf itu banyak. Makanya kalau di kehidupan nyata ya banyak-banyakin diam ya kan, kita punya mulut 1, mata 2, telinga 2 itu untuk supaya kita sedikit bicara, banyak mengamati, melihat dan banyak mendengar gitu teman-teman. Kenapa? Kalau kita diam itu kita lebih bisa menyadari diri teman-teman ya, entah itu menyadari pikiran kita ya, menyadari perasaan, menyadari tubuh fisik. Karena kalau kita lengah aja ya, kebanyakan bicara kan otomatis kita selalu melekat ke pikiran ya. Kayak saya sekarang nih sedang bicara ya. Ini saya sedang melekat ke pikiran, saya menggunakan pikiran saya untuk berbicara ya, membuat konten YouTube ini. Cuma ya habis ngomong ya tak cek lagi nanti kalau mau upload, kalau ada yang keceplosan ya tak cut ya, tak edit gitu. Kalau di kehidupan nyata ya saya nggak ngomong teman-teman ya, lebih banyak diam, kecuali ada orang yang nyapa ya saya sapa balik, orang ajak ngomong ya saya balas ngomong, cuma ya tak filter dulu ngomongnya, nggak langsung ceplos-ceplos gitu ya. Kalau saya sekarang udah jarang bercanda teman-teman ya, tak kurang-kurangin bercanda, soalnya kalau bercanda tuh lebih rawan teman-teman ya, keceplosan nanti yang denger nggak terima kan kasihan teman-teman ya, malah nanti jadi dendam kan ya, nggak baik teman-teman ya, nanti malah masuk dalam lingkaran setan itu teman-teman ya. Jadi kurangi bicara, banyak diam, lebih ke tindakan aja ya, action ya, mengamati, mendengar ya, langsung kita action aja udah, nggak usah banyak ngomong teman-teman ya. Kadang kita kebiasaan ya, ada orang ngomong ajak ngomong terus ya, nggak ada istirahatnya, nggak ada diemnya gitu loh. Sekali-kali buat diem gitu, jadinya tuh kita akhirnya kesadarannya semakin berkurang ya kalau banyak ngomong itu teman-teman ya, kurang diam, kurang hening, kesadaran berkurang, akhirnya kita yang awalnya memakai pikiran terus kebalik ya, pikiran yang memakai kita. Jadi pikiran apa aja yang pikiran katakan, apa aja yang pikiran tampilkan, kita langsung lakukan gitu. Jadi malah kita yang jadi alat ya, diperalat sama pikiran kita sendiri. Hati-hati teman-teman ya, bahaya apalagi kalau sampean di Jepang ya sendiri buat blunder ya. Hati-hati teman-teman ya. Di sini bebas ya, sampean mau bunuh orang ya nggak ketahuan ya, bisa teman-teman di sini. Hati-hati. Jadi jaga lisan teman-teman. Lisan lebih tajam daripada pisau ya. Lebih tajam daripada pedang, itu sudah terbukti. Makanya hati-hati. Terus yang kedua teman-teman ya, ojo adigang adigung adiguno. Dah, adigang adigung adiguno itu jangan sombong, maksudnya sombong teman-teman ya. Adigang adigung adiguno itu sombong atas kepintaran, kekayaan maupun kekuasaan, jabatan lah. Ojo adigang adigung adiguno ya, jangan sampean sombong atas kepintaran sampean, kepandaian sampean, kekayaan, kekuasaan ya, karena
Sampean bisa seperti itu kan ya karena kasih sayangnya yang maha welas asih ya, pertolongan yang maha welas asih ya. Loh, tubuh, pikiran, perasaan semua itu yang tubuh sampean itu yang sampean pakai untuk mencapai kekayaan ya, kepintaran dan kekuasaan kan itu dari yang maha welas asih. Jadi ya sampean kalau ngaku-ngaku ya itu namanya sombong. Hati-hati, orang sombong nanti pasti nanti ada masanya jatuh. Ketika sampean jatuh nanti yang sedih sampean sendiri. Jadi jangan melekat pada sesuatu yang tidak abadi, teman-teman ya. Kekayaan, kekuasaan itu hanya sementara, kepintaran pun sementara. Jangan disombongkan ya. Nanti ya sampean akan disadarkan ya sama semesta. Lah mendingan sampean sadar secara mandiri ya, secara mandiri udah kayak toko gitu. Mending sadar secara sendiri gitu loh, belajar sadar dari sekarang supaya nggak disadarkan secara paksa sama semesta gitu. Entah itu lewat bencana, sakit ya, kehilangan orang yang disayangi seperti itu. Lanjut ketiga teman-teman ya. Ojo gumunan, ojo kagetan. Maksudnya jangan heran, jangan kaget pada apapun yang terjadi. Seringkali kan banyak teman-teman ya di berita-berita atau di media sosial tuh berita-berita yang nggak jelas kebenarannya ya. Apalagi masalah negara. Makanya saya tuh udah nggak pernah baca berita-berita gitu teman-teman ya. Seringnya paling saya nonton YouTube video-video yang saya suka yang entah bahasa, entah tentang ilmu-ilmu yang apa kayak ceramah-ceramah gitu ya teman-teman, kan banyak ya pengajian kayak ngaji filsafat ya, Dr. Fahrudin Faiz ya, atau channel-channel ngaji Roso ya, bagus itu teman-teman untuk mempertajam diri teman-teman. Jadi untuk lebih mengenali diri itu malah lebih bagus daripada memperbanyak berita-berita yang kita belum tahu ya kebenarannya seperti apa. Makanya kalau ada berita-berita hoax ya, spektakuler, jangan langsung percaya, jangan gumunan, jangan kagetan. Jangan malah kita sebar di grup WhatsApp teman-teman ya, grup WhatsApp keluarga, nanti malah keluarga pada takut ya, pada cemas kan kayak berita-berita corona dulu. Itu jangan gumunan. Terus sampean lihat tetangga ya beli mobil, beli apa lebih kaya dari sampean ya, jangan gumunan. Mungkin tetangga sampean lebih kerja keras dari kita ya. Dari sampean malamnya begadang bekerja ya, memang itulah yang mereka dapatkan sesuai apa yang mereka kerjakan gitu. Kalau kita leha-leha ya jangan ngarep seperti mereka teman-teman ya. Ya kita harus berusaha seperti mereka kalau mau kaya secara materi gitu. Saya mau punya mobil, rumah bagus ya bekerja keras gitu. Usaha, jangan leha-leha teman-teman ya. Memang leha-leha enak sih, cuma ya kalau keterusan ya nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Gitu. Jangan gumunan, ojo kagetan teman-teman. Biasa aja udah. Semua orang nggak abadi ini sementara kok ya. Terus yang kelima teman-teman ya, pesan dari mbah-mbah kita ya yang dari Jawa. Urip iku urup ya. Jadi hidup itu menyala teman-teman. Ada banyak ya istilah menyala bangku. Nah, menyala itu artinya memberi penerangan teman-teman, memberi manfaat. Jadi hidup itu adalah memberi manfaat teman-teman ya, ya kepada sesama, kepada lingkungan, pada orang-orang terdekat kita ya, keluarga, anak, istri, orang tua. Jadi bagaimana ya kita memberi kehidupan ini ya manfaat yang banyak ya, semaksimal mungkin gitu teman-teman, supaya hidup kita berkah teman-teman ya. Ya karena rahasia hidup ini adalah memberi teman-teman ya, dan memaafkan. Makanya ketika kita sudah selalu memberi, memaafkan tanpa harap kembali ya hidup kita tenang, damai, bahagia. Insya Allah nggak banyak musuh teman-teman ya. Musuhnya nol teman-teman ya, nihil. Jadi sampainya selamat ya di Jepang, nggak ada yang nikam dari belakang atau apa gitu ya, yang aneh-aneh ya. Aman pokoknya ya. Jadi
apa yang kita perbuat itu adalah wujud dari pikiran kita ya. Kalau kita sering memberi manfaat ya berarti pikiran kita kan positif. Nah, dari pikiran kan perasaan positif, tindakan cipta rasa karsa positif semua ya semesta nanti positif ke sampean ya. Jadi sampean ya aman-aman aja. Damai, hidupnya tenang, damai, bahagia, sejahtera loh. Gitu kurang apa coba. Alhamdulillah teman-teman ya. Kemudian yang 6 teman-teman ya, yang terakhir, becek ketete ya Allah ketoro. Jadi sampean nggak usah takut ya. Kalau baik itu pasti nanti ya. Sampean nggak usah woro-woro, nanti pasti ada aja ya. Terbukti ya. Ya yang maha menghitung kan ada teman-teman, nggak usah sampean mengharap imbalan. Udah lakukan kebaikan, lakukan aja karena itu baik ya. Karena itu bisa memberi manfaat, lakukan saja. Sampean nggak usah ngomong aja, nanti orang lain yang ngomong malah ya. Tahu-tahu orang lain pada tahu, pada sampainya udah diem aja. Allah ketoro ya, sampean mau menyembunyikan. Allah ketoro itu keburukan pasti nanti akan terlihat gitu ya teman-teman. Kebenaran akan terbukti, kebaikan ya, becek ketete ya, kebaikan akan terbukti. Allah ketoro itu keburukan akan terlihat. Mau sampean simpen serapi mungkin ya, kalau misalkan itu bau busuk ya pasti nanti akan tercium ya teman-teman ya. Jadi lama-lama akan tercium. Jadi nggak usah merasa khawatir kalau sampai yang dijahati sama orang. Ya udah, kita terima aja ya. Alhamdulillah saya masih dijahatin, berarti ya masih ada yang sayang sama saya gitu. Berarti sampean kan diuji sama yang baulas asih. Dijahatin sampean gimana reaksinya. Kalau misalkan sampean ada rasa kecewa, sedih, marah, ya sampean lihat, sadari, amati, terima kasih karena kejahatan yang sampean lakukan ke saya jadi bisa menyadari rasa sedih ini, rasa marah, rasa khawatir ini gitu. Nanti kan rasa-rasanya hilang, ketika hilang ya sampean nanti diganti dengan digantikan dengan kebahagiaan ya, karena kita sudah hilang kan khawatir, sedih dan amarah. Itu kan semua berawal dari pikiran teman-teman ya, terus turun ke perasaan. Itu kan terus sensasinya kan ke tubuh ya, dada sesek, terus pikiran ruwet ya pokoknya gitu ya, kepala pusing. Nah itu kan semua awal mulanya dari pikiran. Kok kita sadari, kita lihat, kita amati ya, nanti pikiran itu berlalu teman-teman, lama-lama ya. Ketika berlalu, rasa-rasanya itu hilang, berlalu ya, sensasi tubuhnya hilang, yang ada apa? Plong rasanya teman-teman ya, damai, sampai yang tenang, bahagia. Nah ketika sampai yang selalu tenang, damai, bahagia ya, rasanya ya, cipta rasa karya yang selalu bahagia ya, nanti kebaikan-kebaikan ya, kebahagiaan-kebahagiaan selalu mendatangi sampean terus ya. Ada aja loh sampean nanti hidupnya bejo aja terus ya, nggak tahu kenapa ya, karena kebaikan yang sampean lakukan gitu. Terus sampean juga selalu tenang, selalu sadari segala apa yang terjadi di dalam diri sampean. Itu teman-teman namanya tenang ya. Becek kedede Allah ketoro. Terus yang ketujuh teman-teman ya, sadar, waspodo, lan teliti teman-teman. Lah itu maksudnya sadar ya, kita harus sadar. Waspodo itu bukannya kita waspada nanti awas nanti kemalingan sama orang atau awas nanti dijahatin orang, tapi waspada terhadap pikiran kita sendiri teman-teman ya. Teliti pada pikiran kita sendiri. Karena kalau kita lengah, kita nggak sadar ya, kita tidak sadar, lengah ya, nanti pikiran yang akan mengambil alih hidup kita teman-teman ya. Jadi pikiran kemana ngalur ngidul, akhirnya kita ya ngikutin aja ya, pikiran muncul, akhirnya kita tuh hidupnya nggak jelas gitu tujuannya mau kemana. Seminggu tuh kelihatannya sehari-hari tuh sibuk ya, seminggu tuh sibuk, tapi nggak jelas gitu hasilnya apa ya, seminggu nggak ngasilin apa-apa ya. Kebanyakan yang dilakukan ya hal-hal yang nggak penting gitu ya, nggak ada manfaatnya, hasilnya pun nggak ada, nggak lebih baik kita, jadi diri kita nggak lebih baik dari sebelumnya ya, karena kita diombang-ambing sama pikiran kita sendiri ya. Karena kita tidak menyadarinya, nggak selalu sadar, jadi kita nggak bisa memfilter. Kalau kita sadar kan kita bisa pakai ya pikiran saat momen yang
dibutuhkan, entah momen belajar atau bekerja, pas tidak diperlukan ya pikiran kita taruh di brankas ya, cukup kita lihat aja, sadari aja, nanti dia berlalu. Nah kalau kita nggak sadar ya, kita selalu melekat di pikiran ya, pikiran ada muncul suuzon, ada muncul ini pengen itu, sampean lakukan, akhirnya sampean untang manting nggak jelas ya, sehari-hari ngapain aja, ngelakuin hal yang kayaknya sibuk ya tapi nggak penting ya, hati sampean nggak nyaman. Tahu-tahu seminggu udah, lah seminggu saya ngapain aja ya, nggak ada yang saya hasilkan gitu ya, saya nggak ada manfaat apa-apa gitu, jadinya hidupnya tuh nggak berkah teman-teman ya kalau seperti itu. Makanya sadar, waspada ya terhadap pikiran-pikiran yang muncul, jangan langsung diiyain ya, sampean lihat dulu, terus teliti ya, difilter, dipilih-pilih gitu. Kalau emang pikiran-pikiran yang negatif-negatif ya jangan sampean iyain ya, liatin aja gitu, disadari, nanti juga berlalu ya, seperti kereta di Jepang gitu. Kalau keretanya bukan tujuan sampean ya sampean liatin aja, sampean jangan masuk ya, nanti sampean bablas ya ke Tokyo ya. Padahal sampean tujuannya cuman ke Shinarashino, nanti bablas ke Tokyo ya sampean belanjur ya, kelewatan gitu. Udah kalau itu bukan tujuan kereta yang ke Shinarashino, misalkan itu kereta rapid ya kayak Soku ya, sampean liatin aja biar bablas. Nanti sampean akhirnya kereta lokal ya yang turun di Shinarashino. Jadi itu teman-teman ya, 7 pesan ya, ujangan dari mbah-mbah kita ya, mbah buyut-buyut kita, leluhur-leluhur kita yang dari Jawa. Seperti itu teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Ya mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di mana saja, pesan-pesan dari mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita ini ada manfaatnya ya, kalau bisa ya dipraktekkan ya, diwujudkan dalam tindak nyata ya, laku teman-teman ya. Jadi ilmu itu kelakuannya kanti laku ya, jadi ilmu itu bermanfaat kalau kita praktekkan. Kalau cuman dibaca doang, cuman dibuat tahu-tahuan doang ya, menu-menuin memori otak teman-teman, yang mending langsung dipraktekkan, itu malah lebih banyak manfaatnya, bukan hanya sekedar pengetahuan teman-teman ya. Ya udah itu aja teman-teman ya, makasih yang udah ikut nyimak, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, damai, bahagia, sejahtera, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, amin.